duitnya dibawa kabur kira-kira ratusan juta juga. Makanya kalau bangun farm itu jangan bayar lunas dulu. Kena wabah banyak banget mati. Ya apalagi kan Thailandnya tuh sampai 200 ekor lebih. Jadi pada saat saya bangun ini farm itu saya dikatain orang tuh gila. Karena bikin izin ekspor dan impor itu juga nggak gampang. Makanya saya bangun farm CCB yang lebih gede supaya bisa menampung ikan-ikan dari tani-tani lokal juga. Hai sahabat Lentera 3, kembali lagi sama saya Rensa dari Quality Goldfish atau CCP Goldfish Farm. Sekarang kita ada di Tangerang ya, di BSD di sebelah Polres Tangsel, alamat CCP Goldfish Farm. Ya bisa dilihat di sini kita ada luas lahan kita 1680. Kalau di farm CCB ya, kalau di KIGEP kan ada 1000. Di sini ada 86 kolam. Ada 3 fiber, 1 kalun gede, sama 2 akuarium yang ada filternya yang buat piara ikan, sama ada 2 akuarium lagi 120 cm buat kalau ada customer dari luar negeri, buat mereka pilih ikannya di sono. Pada saat saya bangun farm CCB ini kita juga ada kena masalah ya. Yang pertama ini duitnya dibawa kabur sama ada satu oknum lah yang bangun kontraktor saya. Duitnya dibawa kabur kira-kira ratusan juta juga. Jadi waktu itu kita sudah planning dan tukangnya sudah ada, bahannya semua saya udah bayar lunas. Makanya kalau bangun farm itu jangan bayar lunas dulu. Sesuai bangunannya bisa seminggu targetnya segini, ya kita beli bangunannya segitu. Kalau dia selesai baru duitnya ditambah, kalau nggak selesai jangan. Udah gitu sebelumnya kan kita kan zat besi di daerah BSD sini kan tinggi. Makanya waktu itu kan belum ada filter tuh, filternya ada di belakang bisa dilihat. Jadi waktu belum pasang filter itu, waduh, kena wabah banyak banget mati. Ya apalagi kan Thailandnya tuh sampai 200 ekor lebih. Ruginya juga ratusan juta. Kalau di CCB itu ada ikan rancu. Tapi yang buat market wholesale ada rancu, oranda dari kita punya yang paling baru, generasi Gochibai, atau ada oranda longtail juga. Tapi kita biasa seleksi ketat ya kalau di sini ya. Ikan sakit langsung dibuang semua, cabut pipa. Kasih kapolri sama TK, karena kita nggak mau jual ikan sakit ke luar negeri, apalagi luar negeri itu ongkos importnya tuh mahal. Dan kita juga ada mata balon sesuai request aja, bisa ada request standar tricolor, kita bisa ngambilin juga dari petani-petani lokal yang kita ya kerjasama dengan farm CCB atau KGF. Kita rukin sama Demekin juga ada, kemarin orang Jepang borong kita punya Demekin 1 kolam. Ya itu gimana ya, keberuntungan ya. Kenapa saya membangun farm CCB ya? Karena saya lihat market ekspor itu gede sekali. Makanya saya bangun farm CCB buat kita nampung ikan-ikan dari farm KGF. Karena farm KGF kan nggak gitu besar ya, hanya 1000 meter doang ya. Sekali breeding udah penuh tuh kolam-kolam biasanya. Makanya perbedaan KGF dengan CCB itu, kalau yang di KGF itu semua ikan grade A dan ikan show. Tapi kalau yang di CCB itu ada ikan show juga, ada ikan grade A, ada ikan grade B, dan wholesale juga ada. Itu bedanya kayak gitu. Farm CCB itu dibangun karena saya ada bikin ngebantu petani-petani lokal yang juga mau support saya ya. Tanda kutip nih yang juga mau support saya nih. Makanya saya bangun farm CCB yang lebih gede supaya bisa menampung ikan-ikan dari tani-tani lokal juga. Saya juga lagi ada rencana, lagi mau beli tanah di Caeng 10.000 meter. Jadi tanah CCB pindah ke sono, yang KGF buat grooming pembesaran aja. Status lahan CCB ini, saya ini sebenarnya dikasih pinjam sama paman saya 5 tahun secara gratis. 2024, 2025, 2026. Nah ini udah mau masuk tahun ketiga nih. Sampai bulan Januari itu udah tahun ketiga. Karena masa sewanya udah mau habis,
Makanya kita harus memikirkan cari tanah yang lebih luas lagi supaya ekspor ke Indonesia ke luar negeri lebih gede lagi. Jadi pada saat saya bangun ini farm itu, saya dikatain orang tuh gila. Karena pada saat 2024 itu semua usaha ikan tuh lagi lesu ya, lagi tiarap. Bahkan teman saya sendiri bilang usaha saya nggak bakal sampai 1 tahun bangkrut. Tapi karena kita tidak pernah berbuat jahat, orang mau ngapain kita juga kita diemin aja. Makanya Tuhan juga kasih kita mungkin rezeki yang berbeda ya. Jadi pada saat ini farm dibangun ini 2024 bulan 5 selesai, saya udah isi ikan sampai penuh. 2024 pada saat bulan Juni, Nusa Tikada saya invite itu dari Taiwan, China, Australia, sama dari Malaysia datang buat beli ikan saya. Ya syukur alhamdulillah kita langsung dapat break even dan udah dapat profit lumayan. Jadi pertama kali itu saya udah ketemu sama teman saya, Umar Dhani Limas. Jadi Dhani bisa eksportir, makanya Dhani nyariin saya, kenapa lu nggak bikin perusahaan yang bisa ekspor dan import. Dan akhirnya saya kenal sama satu PT namanya kargo paling gede di Indonesia. Dan kebetulan juga istri saya punya kokonya tuh kerja di sebagai manajer. Makanya kita dibantu urus, akhirnya sampai ekspor-import kita juga bisa. Dulu kan saya terkenal import ikan doang, benar nggak? Nah sekarang saya udah ekspor dan kita juga ada kerjasama sama Filipina, Van Ramirez. Itu saya dikasih profit komisi sama dia lumayan lah ya. Dan saya juga di sini hanya ngebantu kayak petani-petani beta. Nah saya udah bikin satu grup tuh buat seller-seller beta. Saya ngebantu mereka buat Indonesia punya Indosite itu, maksudnya saya kasih gratis. Misal terlambat kirim, nah kita juga ada keeping di sono tuh ikan-ikan beta yang terlambat kirim, kita kagak kena cas Rp1 pun. Bisa kita lihat plastiknya kotor, kita ganti airnya, dan kita juga gak ada cas Rp1 pun. Itu kita bantu petani lokal usahanya kayak gitulah kira-kira. Transport itu ada dua. Yang pertama yang bisa ekspor dan yang bisa import. Dan negara tujuan itu juga harus bisa ekspor atau bisa import. Dan biasa kita ada kerjasama kayak di Malaysia tuh sama Sire, di Jepang sama Mr. Otomo, di Australia sama Ojek Iskas dan Ojek Goldfish, kalau di Sri Lanka dan Dubai sama King Dai. Jadi itu kita kerjasamanya tuh, kita itu harus ada izin ekspor dan import. Di negara tersebut juga harus ada izin ekspor dan import. Kalau negara tujuannya tidak ada izin import, kita tidak mungkin bisa ekspor ke negara tujuan itu. Dan biasanya kan kita ada ekspor goldfish. Nah, kalau kalian mau nitip itu, biasa sama saya tuh agak susah, kecuali kita kerjasama sama shipper. Kalau sama buyer yang ada izin import, itu biasa kita agak susah. Agak susah kenapa? Karena kita misalnya gini nih, dia beli goldfish sama saya. Ada nih orang lain mau nitip goldfish ke saya, kan nggak mungkin agen saya mau urus ikannya orang lain, benar nggak? Nah, jadi itu yang terjadi kendala di saya sekarang ini. Karena banyak orang, teman-teman di TA juga mau nitip kayak bisa ke sini. Kalau ke Singapura kita bisa, karena kita kerjasama sama Tianghu. Kalau ke Malaysia juga bisa, karena kita gunakan jasa shipper dan shipper. Tapi kalau ke India itu kita nggak bisa, karena kita kerjasama itu sama dealer yang ada izin import. Itu jadi saya nggak bisa bantu kalian kalau kalian mau nitip ke India atau ke negara-negara yang kita kerjasama. Kayak Korea juga nggak bisa. Kalau saya punya PT itu PT ikan koki berkualitas atau CV ikan koki berkualitas, itu dua-duanya itu ada izin ekspor dan import. Jadi kita udah nggak ada pinjam-pinjam lagi dengan company-company gede yang lainnya gitu. Karena bikin izin ekspor dan import itu juga gak gampang. Gak gampangnya kenapa? Karena fasilitasnya itu beda. Harus ada gudang penyimpanan biasa, gudang kimia, jalur masuk kendaraan atau orang juga yang akhirnya itu ada kaporit kayak di KGF. Dan semuanya itu harus benar-benar tersusun rapi. Tidak boleh ada kesalahan. Dan itu harus disurvei dulu dari orang karantina pusat. Jadi alurnya kalau koki itu biasa dikirim itu, kalau dari TA itu dikirim berbentuk udah di packing. Kirim ke farm saya. Biasa itu kita udah lepas ke akuarium. Setelah kita lepas di akuarium, nah itu baru ada proses namanya repacking besok ya. Misalnya contoh shipping itu tanggal 10. Tanggal 10 artinya tuh shipping itu terbang. Tanggal 11 itu nyampe. Tanggal 9 atau jam 10 pagi kalau pakai Harapan Jaya bisa tanggal 10 pagi itu nyampe ke farm juga nggak apa-apa. Kalau buat koki kita dari pack punya, nah tapi kalau buat beta itu beda. Kalau beta tuh biasa kita nggak repack. Kenapa? Beta itu kuat sampai 5 hari, sampai 21 hari juga kuat. Tergantung kalau kirim betanya sakit ya udah pasti mati lah. Besok juga mati atau hari itu terima juga mati.
Biasa kalau kita buka per box itu kita lihat di dalamnya tuh airnya kotor, itu biasa kita repack semuanya tanpa kita kena charge Rp1 pun. Itu kita yang ngebantu doang. Ya nanti kita lihat proses dari shippingnya ya. Jadi proses shipping kita ya, kita harus timbang dulu karena kalau di Filipina itu kita si personal jualnya berdasarkan kilo. Jadi harus ditimbang, ditempel, timbangan nggak boleh ngaco, itu yang paling penting. Ini lagi proses packing kita. Kalau kita proses packingnya sampai sama kayak Arwana, naikin DO-nya. Berapa detik ini? 60 ya. Bisa dilihat proses packing kita menaikkan DO. Jadi ikan sampai di Filipina tuh masih segar. Nah ini masuk proses packing. Oke. Nah ini es batu buat proses supaya suhu ikannya stabil di 19 sampai 22 supaya ikannya lemes tidur, nggak banyak gerak karena kan packingnya agak padat aja, packingnya padat gitu. Dan kita juga kalau kirim pakai mobil yang ada AC. Nah ini proses masuk ke pendinginnya, lihat tuh ada kipas, ada AC-nya. Ini bisa diatur suhunya 20, kadang-kadang saya pakai suhunya 20. Kalau kirim makin jauh harusnya suhunya saya makin rendahin. Karena ini pengirimannya hanya 1 kali 24 jam, makanya saya suhunya biasa saya bikin 21-22. Ini juga saya bakal setting 22. Supirnya mana nih? Ya udah sekian dulu ya buat sahabat Lentera 3, jangan lupa subscribe, comment, and like. Di sini juga ada saya punya sosial media, support terus Lentera 3. Bye.